Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit ilmu tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Berikut uraiannya. Pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang kesopanan, sopan santun, akal budi, akhlak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe sehingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Secara umum, istilah pendidikan dikenal dengan guru. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik, agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini itu bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah saja, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak di alam kandungan sampai dengan usia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Ciri-ciri guru profesional dalam melaksanakan tugas keguruan antara lain, yang pertama, selalu komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran, mampu menguasai secara mendalam tentang materi dan penggunaan strategi pembelajaran. Berikutnya, mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi dan koreksi diri. Kemudian proses belajar mengajar menjadi semakin baik dan bertanggung jawab memantau dan mengamati tingkah laku siswa melalui kegiatan evaluasi. Tugas guru tidak hanya semata sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Sebelum guru melaksanakan tugas mengajar, ia harus terlebih dahulu mempersiapkan diri secara totalitas, baik pribadi, ilmu pengetahuan, maupun keahlian dan keterampilan yang ada padanya. Baru kemudian ia menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dalam arti khusus, dapat dikatakan bahwa pada diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa di mana ia mengajar. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pelajaran di depan kelas sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, guru yang baik adalah guru yang dapat mengajar dengan baik. Artinya, keberhasilan belajar peserta didik akan terlihat dari kualitas kemampuan dasar atau kompetensi guru tersebut. Secara ringkas, tugas dan peranan guru itu antara lain menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Di sini, tugas seorang guru itu diharapkan tidak hanya mengajar saja, tetapi seorang guru juga harus dituntut untuk dapat memimpin dan mengayomi siswa serta dapat menciptakan suasana yang dapat menarik perhatian siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar agar efektivitas pembelajaran dapat tercapai. Begitu besar tugas yang diamanatkan oleh seorang guru. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kelebihan seorang alim daripada seorang ibadat bagaikan kelebihanku terhadap orang-orang yang terendah di antara kamu. Kemudian Nabi menambahkan pula, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan semua penduduk langit dan bumi, semut yang ada di dalam lubang pun, dan ikan-ikan selalu mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Berikutnya adalah istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Di antaranya ada murabbi. Apa itu murabbi? Sebagai pendidik memiliki makna yang luas. Murabbi itu adalah mendidik peserta didik agar kemampuan terus meningkat, memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensinya, meningkatkan kemampuan peserta didik dan dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola pikir, wawasan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mu'alim. Apa itu mu'alim? Mu'alim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik, dalam membentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim juga disebut juga orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik yang dengannya ia dipercaya mengantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Yang ketiga adalah mu'adib. Mu'adib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya adalah mudarris, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Yang terakhir adalah mursyid. Mursyid ialah orang yang membimbing atau menunjuk jalan yang lurus. Kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Selanjutnya adalah fungsi pendidik. Terkait dengan hal tersebut, mungkin dapat disepakati bahwa guru tetap memegang peranan yang penting dalam proses pendidikan. Walaupun sekarang muncul berbagai pandangan bahwa guru itu hanyalah sebagai salah satu dari sekian banyak sumber belajar. Namun, dalam kenyataannya, posisi guru tetap penting. Artinya, misalnya bagi penanaman nilai. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Khomeini bahwa peranan guru bukan sekedar komunikator nilai, melainkan sekaligus sebagai pelaku dan sumber nilai yang menuntut tanggung jawab dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia seutuhnya, baik yang bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah. Artinya, yang dibangun adalah karakter, watak, pribadi manusia yang memiliki kualitas iman, kualitas kerja, kualitas hidup, kualitas pikiran, perasaan, dan kemauan. Hakikat pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam literatur barat, selain mengajar, seorang guru atau pendidik memiliki tugas lain yang membuat persiapan, yaitu membuat persiapan mengajar, mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan mengajar. Nah, dari penjelasan di atas dapat ditemukan bahwa tugas-tugas pendidik itu adalah sebagai berikut. Pertama, wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, pendekatan atau pergaulan, angket, dan lain sebagainya. Kemudian selalu berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
Yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat. Yang keempat, mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. Selanjutnya, memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya. Juga guru harus mengetahui karakter muridnya masing-masing. Selanjutnya, guru harus berusaha meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkan maupun cara mengajarnya. Terakhir, guru harus mengamalkan ilmunya. Baik sahabat sekalian, demikian beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami, like, share, dan komen yang positif. Semoga bermanfaat. Beli buah untuk dimakan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.